Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 5B Agribisnis Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan dosen pengampu Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Definisi dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen ialah mengatur SDM, sumber daya manusia atau penggerak, pemikir, atau perencana. Jadi, manajemen sumber daya manusia yakni kegiatan mengatur seluruh aktivitas tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lanjut, perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Proses perencanaan sumber daya manusia yakni pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Terus yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Terus yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Terus fungsi perencanaan sumber daya manusia. Upaya sadar dalam mengambil keputusan perusahaan, mengenal hal apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan tujuan untuk menetapkan target yang telah ditentukan. Rekrutasi adalah memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Proses mencari dan menarik pelamar kerja yang memenuhi standar kriteria yang dibutuhkan. Contohnya, sebuah perusahaan rumah makan membutuhkan karyawan di bagian memasak. Lalu ada 2 pelamar, yakni yang satu sarjana teknik, kemudian yang satunya lagi itu sarjana tata boga. Jelas pasti perusahaan akan merekrut seorang dari tata boga tersebut karena sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan. Kemudian proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Macam-macam seleksi. Pertama, seleksi berkas, yakni seleksi awal pada surat lamaran kerja. Terus yang kedua, tes kompetensi dasar, yakni tes perhitungan pengetahuan logika dan pemahaman bacaan. Terus yang ketiga, psikotes, tes kepribadian dan cara kerja. Terus yang keempat, tes wawancara. Biasanya menayangkan pengalaman magang, organisasi, dan kuliah. Terus yang kelima itu tes kesehatan, yakni kegiatan tes tubuh, apakah tubuh kita siap dan sehat agar dapat bisa bekerja dengan baik. Terus placement, yakni menetapkan karyawan yang sudah lulus untuk dipekerjakan pada bidang yang ditentukan. Contohnya, jika pelamar pekerjaan merupakan sarjana teknik informatika, maka ditempatkan di bagian operator. Induksi, yakni memperkenalkan karyawan baru kepada situasi kerja dan kelompok. Contohnya memperkenalkan teman kerja, ruang kerja, jam kerja, dan lain-lain. Kemudian orientasi, yakni penyedia informasi dasar seputar perusahaan. Contohnya memberikan informasi yang mereka perlukan agar bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Arti dari karyawan aset berharga. Karyawan adalah aset berharga, layaknya aset tanpa faktor karyawan. Sehebat apapun perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ruang lingkup manajemen karir. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, mulai dari rekrutmen hingga pada pemberhentian kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja dalam hubungan dengan promosi dan karir.
Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pertama itu gaji. Gaji yakni jumlah bayaran yang diterima sesuai dengan pelaksanaan kerja sesuai atau tidak. Terus yang kedua itu pekerjaan itu sendiri, yakni pekerjaan yang dilakukan apakah memiliki elemen yang memuaskan. Kemudian yang ketiga itu rekan kerja. Kita akan semangat bekerja apabila kita merasakan kenyamanan bersama teman kerja kita. Kemudian yang keempat itu adalah atasan. Cara atasan membawahi karyawannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, ini sangat berpengaruh terhadap kerja karyawan. Terus yang kelima, promosi, yakni kemungkinan seseorang naik jabatan atau tidak. Jika ada peluang untuk naik jabatan, maka ini sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Terus yang keenam, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman juga mempengaruhi terhadap prestasi kerja karyawan. Kemudian kelemahan dan kelebihan metode penelitian. Kelebihannya digunakan untuk mengambil keputusan untuk promosi serta memberikan masukan tentang hasil kerja yang akan datang. Kemudian kelemahan metode ini hanya memberikan sesuatu yang baik saja terhadap apa yang dilakukan karyawan. Baiklah, inilah paparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.